Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, eh, dalam video kali ini kami ingin mempresentasikan hasil dari tugas rancang kami, yaitu berupa tugas rancang 1, di mana tugas ini kami membuat menghubungkan dari firmware ke GNS3 dan menginstal beberapa kebutuhan, yaitu Apache Web Server contohnya, PHP-MyAdmin dan DHCP, dan serta FTP dan teman-temannya yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga ingin mencoba untuk menggunakan watermark di Bandicam-nya. Kita apresiasi untuk software yang kita gunakan. Siap. Kali ini tidak menggunakan OBS karena ya sedikit bermasalah di OBS saya. Oke, lanjut ke dalam pembahasan. Nah, pada video kali ini kita akan langsung melihat bagaimana cara dan tutorialnya. Tapi sebelum itu kami dari kelompok ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami ada 3 orang dalam satu kelompok. Ada saya sendiri, Aviatar Asyar, NIM 672019-061, dan yang kedua ada teman saya, Johannes Satria Putra KC, NIM 672019-188, dan yang ketiga ada Abednego Febrianto Siregar, NIM 672019-282. Oke, mungkin itu saja perkenalannya. Selamat untuk menyaksikan video yang akan kami tampilkan. Salam kenal dari kami. Selamat menyaksikan kembali kami ucapkan. Oke. Iya, oke teman-teman. Nah, lanjut lagi untuk penjelasan di videonya. Nah, jadi kita memiliki satu server, 2 klien, 2 switch, dan 2 router. Nah, di sini kita menggunakan 2 switch saja biar enak dilihat. Nah, jadi jika sudah kita buat seperti ini, lalu kita buat topologinya, kita sambungkan kabelnya. Sebelum itu kita buat di configure di sini. Di networknya kita buat 2 biar ada 2 port yang terhubung. Oke, kita apply, kita oke. Lalu kita masukkan ini Ethernet kabelnya, terus ini kita hubungkan Ethernet 1, ini Ethernet fast titik 00 saja kita buat. Nah, dari router ke router itu pakai serial. Nah, jadi pakai serial. Terus dari router kembali menggunakan fast Ethernet 00. Ini kita masukkan 00. Terus kita masukkan ke klien, kita pakai Ethernet 0, ini 0. Ini kita Ethernet 2. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, maka sudah terlihat topologinya jadi seperti ini. Nah, lalu langkah apa selanjutnya? Kita buat konfigurasi antar router. Nah, gimana caranya? Kita sudah memiliki ini VLSM, teman-teman. Jadi mana ya biar enak. Bentar, ini kita kecilin aja. Ya. Oke. Jadi gini aja. Ini kita kecilkan ya, bisa nggak? Oh ya, bisa. Nah, jadi kita lihat di VLSM-nya. Di sini kita masuk ke router pertama. Langsung kita start. Ini juga kita start. Lalu kita masuk, kita konsol. Kita tunggu dulu. Kita sambil lihat Bandicam-nya. Oke, baru 2 menit. Nanti sekitar 8 menit kita jeda, kita stop, kita mulai lagi. Watermark bosku minimal 10 menit.
maksimalnya 10 menit rekamannya. Oke. Nah, oke. Sudah masuk bosku. Terus kita enter. Nah, pada bagian ini kita buat conft. Ini fungsinya untuk masuk konfigurasi. Terus di ini kita buat in f0/0. Ini untuk klien ke ininya tadi yang pakai 0/0 ya. Nah, jadi sini kita masukkan add address. Salah ini ya, ini add address. Oke. Jika sudah, kita masukkan range dari ininya. Nah, kita lihat di sini untuk gedung A, range gedung A itu pakai 192.168.61.1 ya. Nah, pakai /27.255. Oke, kita masukkan. Jadi di sini saya harapkan teman-teman juga paham untuk VLSM karena itu dasarnya. Kita buat 192.168.61. ini NIM saya, belakang NIM saya 061, kita buat 61 terus titik 1. Kita masukkan 255.255.254. Ini /27 nya tadi. Kita enter. Oh, salah. Bentar. Oke. Oh, salah, bukan add IP address, teman-teman, salah. Ini bukan add, ini IP address. Kita enter. Nah, jika sudah berarti masuk. Kita buat no sh, no shutdown untuk lanjut lagi mengaktifkan. Terus kita masukkan in serial 0, kan tadi itu 0/0 kan antar router. Nah, kita masukkan 0/0. Nah, di sini kita masukkan IP address lagi. Di sini kita menggunakan antar gedung. Nah, antar gedung itu yang ini. Range AB. Nah, jadi range yang dimasukkan di router pertama itu yang 149 ini. Menggunakan /30. Prefix 30, jadi 225 karena antar router. Ini 49 kita masukkan. Tidak bisa. And ini 222 berapa ya tadi? 252 ya. 252. Oke. Jika sudah, terus seperti itu kita buat no sh, no shutdown lagi. Terus kita masukkan exit lagi. Exit. Oke, kemudian kita masuk ke IP DHCP pool server. Nah, jika sudah masuk seperti itu, berarti tandanya berhasil. Kita masukkan network. Terus kita masukkan net ID dari IP gedung A, IP-nya net address-nya itu yang ini, net ID 0.0 dengan prefix /27 ya. 27 berarti 224. 192.168.61.0. Terus kita buat 255.255.255.224. Oke, jika sudah enter. Terus kita masukkan default routernya itu 192.168.61.1 ya teman-teman. Nah, enter saja, tidak usah pakai itu. Terus kita exit. Nah, mantap. Kita lihat Bandicam-nya lagi. Oke, 7 menit. Oke, berarti sampai sini kita berhentikan sebentar. Kita lanjutkan nanti. Oke bosku, kita masuk ke router kedua. Kita konsol. Kita tunggu.
Tunggu lama bosku. Oke, jika sudah kita masuk. Nah, ini kan sudah masuk ke konfigurasinya. Terus kita masukkan IP add. IP address. IP address ini kita masukkan yang punya gedung B, teman-teman. Yang gedung B itu, bentar. Gedung B itu mana dia? Gedung B ini, gedung B. Range-nya itu 1333. Berarti 192.168.61.33. Terus slash-nya kan slash ini juga sama. Oh tidak, slash 28 prefixnya, berarti 255.255.255.240. Lupa. Kita harus masukkan in 0 f0/0. Oke, ini sudah bisa. Terus kita masukkan yang tadi. Oke, enter. Lalu kita no sh mengaktifkannya, no shutdown. Oke, kita masuk ke integer. Kok integer terus? In se serialnya 0/0 ya tadi. 0/0. Aduh. 0/0. Enter. Terus kita masukkan yang antar gedung A dan gedung B itu dia kan 50 yang ini. 50. Kita masukkan no sh, terus kita buat lagi IP address ya. IP address. Nah, IP address ini kita masukkan yang 50 punya AIS ya. 255 antar router kan 252. Kita enter. Oke. Sudah bisa. Lalu kita masukkan lagi no sh, terus kita exit, terus kita buat lagi IP DHCP kayak yang pertama, DHCP full server. Oke. Nah, jika sudah masuk seperti ini sudah benar, kita masukkan network. Nah, AIS belum dimasukkan. Oke, kita langsung saja. Ini networknya nih kita masukkan yang punya net ID gedung B punya. Jadi 192.168.61.32 ya kalau nggak salah. Kalau ini gedung B itu 32. Berarti prefixnya 28, berarti 20. 255.255.255.240. Oke, kita enter saja. Lalu kita masuk ke default router 192.168. Kalau default router ini 133 kalau nggak salah. Ya, 33. Enter. Oh, salah. Default router 61 ini. 61.33. Oke, ini sudah benar. Nah, kita exit. Lalu kita masukkan ini IP DHCP full client. Oke, sudah masuk seperti itu. Kita tidak. Langkah selanjutnya itu kita masuk ke ininya, apa namanya, IP rootnya. Bentar, exit dulu. Kita lihat Bandicamnya. Oke, 4 menit baru ya. Nah, di bagian ini nih kita masuk ke IP, bentar, yang bagian pertama aja ya. IP route.
Di sini kalau untuk IP routernya itu punyanya si yang R2 gedung B, terus kita masukkan dari ininya, apa namanya, konfigurasi di gedung A nya. Kalau kita pakai ini aja yang R2 biar sama. IP route, terus kita masukkan 192.168.61 61.0 ya. Ini punya net ID nya 1, yang gedung A 255.255.255.254 yang punya gedung A, prefix gedung A. Terus kita masukkan antar gedung. Nah, 192.168.61.49 antar gedungnya punya gedung A. Bentar, ini kayak sorot. Benarkah penulisannya? Benar, sudah benar. Wait, ini sampai mana ya? 92.168.61.0 titik 0 atau titik, oh ya, titik 0 224. Apakah sudah di exit? Oh, bentar. Ini. Oh, bentar ya. Kita jeda sebentar. Oh, ya, kita Oke, teman-teman, ternyata salahnya di situ ya. Oke. Maaf ya, teman-teman. Di sini kita masukkan lagi. Di sini bukan IP route, tapi route. Seperti ini. 92.168 yang punyanya 61 kan. Terus kita enter, bosku. Kurang ajar. Oke, kita lanjut ke, kita simpan ya. Kita simpan, exit dulu. Exit. Nah, jika sudah, kita copy running config start up config. Nah, enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita tunggu bosku. Kita masuk ke ini juga, IP route nih, seperti ini. Kita masukkan 192.168.61.32, terus 255.255.240//28 kan. Terus 192.168.61. Kita masukin yang antar gedung 50 ya. Oke, benar. Oke, terus kita exit. Terus kita copy
running, terus kita start. Nah, enter lagi. Oke, ini sudah bisa bosku. Ini juga sudah bisa seharusnya. Ayo. Oke, sudah bisa. Nah, sini kita ping 192.168.61.32. Nah, di sini kita ping untuk router 2 sudah bisa. Ini rate is 100%, suksesnya 5/5. Oke, berarti sudah benar. Ini kita ping lagi. Ping 192.168.61.0. Nah, ya sudah hubung semua. Nah, terus kita coba hubungin ke servernya. 192.168.61.2 karena ini server kan otomatis dia 2 kan. Nah, kita coba. Kita tunggu. Nah, jadi nggak bisa kan dia hubung karena belum kita routing di servernya. Oke. Sampai di sini untuk konfigurasinya. Oke, kita lanjut aja ya, masih bisa tuh. Di sini kita masuk ke servernya. Kita start. Terus bentar. Oke, sudah nyala hijau. Kita masuk ke konsol. Bentar, ini kita jeda aja ya. Oke, ini kita masuk ke servernya. Oke, kita login dulu ya. Sebentar. Nah, jika kita masukkan if config. Nah, di sini kan belum kedetek tuh yang ENS3-nya. Di sini kita ketikkan sudo untuk masuk ke administratornya. Masukkan password, terus kita masuk ke nano. Terus kita masukkan etc terus networking, terus kita masuk ke interface. Nah, di sini kita enter. Nah, dapat teman-teman lihat di sini ada ENS3.3. Nah, jadi yang kita ubah itu adalah yang 33 ini. Kita buat jadi 3 saja. Terus kita exit, kita yes, enter. Nah, kita service networking restart. Nah, di sini kita enter saja. Oke, jika sudah seperti ini kita coba lagi if config. Nah, ini kan sudah kebaca. Untuk servernya sendiri 61.2, teman-teman. Oke. Terus selanjutnya apa yang kita buat? Nah, selanjutnya itu kita akan menghubungkan antara NAT dan ini dan servernya biar bisa terkoneksi dengan internet. Di sini kita keluar saja ya. Terus kita masukkan kabelnya, ini net. Terus kita masukkan ke Ether 2. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembali masuk ke servernya lagi. Oke, kan sudah masuk ke server. Terus kita coba masukkan if config. Ini tidak ada spasi ya, bro. Nah, tidak kedetekan. Nah, lalu kita buat nano lagi. no/etc. Wah, lama. Oke, ini. Terus di sini kita tambahkan auto ENS34 maksudnya. Terus kita enter face ENS34, terus inet DHCP. Oke, di sini kita X lagi. Yes. Kita service
networking restart. Kita tunggu sampai berhasil. Nah, jika sudah, kita coba if config. Oke, teman-teman. Untuk dari Google-nya sudah bisa dilihat ini ya, teman-teman. Untuk bisa hubung ke internet, lalu kita ping 8.8.88. Oke. Oke. Jika sudah seperti ini, seharusnya ini ada ya, teman-teman. Entah kenapa, nanti kita akan perbaiki kembali. Oke, jika sudah selesai untuk konfigurasinya. Lalu kita akan ke Apache. Oke, teman-teman. Ya, oke, teman-teman. Jadi kita masukkan ke router 2 lagi. Kita konsol. Kita tunggu sebentar. Ini masih loading, sabar. Oke, jika sudah masuk, ya seperti ini. Masih lama. Lemot sekali ini. Bentar ya, teman-teman. Oke, sudah masuk kan? Nih, kita coba untuk menghubungkan. Ya Allah, lama banget. Oke, kan ini sudah. Kita coba hubungkan ke router 1. Ini berhasil. Terus kita coba hubungkan ke klien. Oke, ini sudah berhasil. Jadi seperti itu untuk konfigurasinya antar router dan klien. Nah, jadi kita coba untuk exit saja di sini. Lalu untuk di bagian ini ya, teman-teman, kenapa tidak bisa untuk ping ke Google? Nah, jadi di sini kita ini agak ngelak nih. Nah, di bagian ini nih kita kasih pagar biar tidak mengaktifkan yang ENS 3-nya, biar bisa hubung ke jaringan. Nah, kita exit. Yes, kita yes, enter. Nah, lalu kita restart kembali ininya. Bentar. Jaringan saya nih. Bentar, saya jeda sebentar, ada yang. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan kembali. Di sini kan kita sudah kasih pagar, jadi intinya kita menggunakan ENS 4 ini saja. Jadi kita tidak menggunakan ENS 3 ini. Jadi kita masukkan etc atau etc terus init titik D, terus networking restart. Nah, jadi kegunaannya itu kita menggunakan internet ini untuk mendownload Apache-nya dari internet ya, seperti itulah intinya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai kan? Kita akan lanjutkan untuk ke penginstalan ininya, Apache-nya. Sebelum itu kita coba cek lagi if config-nya kan. Nah, di situ masih tertera. Lalu kita coba untuk reboot.
Oke, pada ini kita jeda sebentar. Nah, jika sudah teman-teman, ya kan kita sudah reboot tadi, kita masukkan kembali ping 8.8.8.8. Nah, dia kan sudah bisa terhubung ke internet. Nah, jadi kita lanjutkan untuk menginstal Apache. Apache-nya. Nah, jadi untuk Apache sendiri kita akan masukkan codeline-nya seperti ini. Kita ke ini sebentar. Nah, ya seperti ini kan. Clear dulu. Sudo su, kita masuk ke administrator. Ini kita masukkan passwordnya. Nah, jika sudah, kita ketikkan apt get install Apache 2. Nah, jika sudah, kita enter. Lalu kita tunggu proses penginstalannya. Nah, kita lihat reading package listnya. Kita tunggu hingga selesai ya teman-teman. Suara saya sudah berubah. Oke, kita tunggu sebentar untuk gradingnya. Nah, kita tunggu sebentar. Di sini kita ya saja. Yes. Oke. Tunggu sebentar, bro. Kita tunggu ya. Kita tunggu sebentar. Medicamnya kita lihat. Oh ya, kita jeda aja ya. Oke, jika sudah seperti ini, jadi kita clear dulu biar enak dilihat. Nah, di bagian ini kita buat nano interface-nya lagi. Terus di bagian ini kita hapus yang ininya. Nah, yang bagian ENS4 ini kita tambahkan. Nah, kegunaannya apa ya? Kita pakai yang IP lagi, yang ini ENS3 lagi. Banyak banget gitu semua. Enter. Nah, jika sudah, kita buat ini lagi. Yang init ini tadi, etc init .d networking restart. Nah, kita restart lagi ya. Sabar bro. Banyak yang seperti itu saja. Nah, jika selesai, apa yang kita lakukan? Ya reboot lagi bro. Kita mulai ulang lagi. Oke. Sabar bro, ini masih panjang. Oke, di sini kita jeda lagi. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita clear saja. Nah, di sini saya juga sudah membuka untuk Ubuntu client servernya, bukan client server sih, Ubuntu client. Nah, di bagian sini bisa dilihat kami menggunakan dua klien. Nah, tentu saja ini hampir mirip seperti duplikat saja karena hampir sama tempatnya. Di sini Ubuntu ya, kita pakai dua klien lah jenisnya.
Kalau pakai desktop, di sini kita masukkan desktop. Kenapa tidak menggunakan desktop? Ya, intinya satu, nggak kuat laptopnya. Oke, kita lihat lagi untuk Ubuntu-nya. Kita tunggu. Ini yang paling lama. Menunggu. Kita tunggu sampai selesai, sampai lancar ya teman-teman. Atau ini kita skip gimana ini? Oke, kita masuk ke sudoku dulu. Oke, kita masukkan password. Oke, jangan sampai lupa ya. Lama. Kita jeda. Oke, baik teman-teman. Setelah setengah jam lebih bergelut dengan hal seperti ini dan menunggu lama, dan teman-teman bisa lihat. Nah, jadi di sini kan kita masuk ke web browsernya. Terus pada web browser itu kita ketikkan IP dari servernya. Jadi ibaratnya dia nih manggil coba menghubung ke IP servernya. Jadi seperti itu untuk Ubuntu servernya, Ubuntu server. Ininya maksudnya Apache web servernya. Oke. Jadi langkah selanjutnya adalah kita masuk ke servernya lagi. Jadi gini aja deh, biar lebih mudah. Kita buat videonya, ngeinstall semua, terus baru kita coba lihat apakah berhasil atau tidak. Seperti itu aja enaknya. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi videonya, kita exit aja nih. Jadi gini ya, Apache web servernya sudah berhasil. Oke, untuk memulai mengkonfigurasi DNS, kita perlu menginstal Bind9. Ketikkan apt stripget install Bind9, lalu kita tekan enter. Oke, kalau sudah selesai terinstall, kita buka cd slash etc slash bind, enter. Lalu kita buka nano name.conf default strip zones, lalu kita tekan enter. Lalu untuk yang localhost ini kita ganti menjadi tr texture. tr texture g.com.
Jika sudah seperti ini, nanti kita ketikkan IP address kita, tapi terbalik. Jadi 61.168.192. Terus yang di sini baru seperti biasa. Kita kasih 192. Lalu yang di sini kita isi 192. Oke, kalau sudah seperti ini, sekarang kita keluar dan di save. Setelah itu kita ketikkan cp db.local db.texture cpdb db 192. Terus kita buka nano db.texture, lalu kita enter. Nah, kita ganti yang localhost sama seperti tadi itu. Jadi texture g.com. Lalu ini kita ganti dengan IP server kita 92.168.1.2. Lalu kita keluar, terus nano db 192. Terus kita ganti sama seperti tadi. Lalu ini kita ganti menjadi oktet terakhirnya.
Oke, sekarang kita restart dengan cara mengetikkan service by 9 restart, lalu nano /etc/resolve.conf. Salah, resolve. Nah, di sini kita gantikan dengan IP address kita. Lalu kita tambahkan lalu yang ini kita ganti jadi 8.8.8. Kita gantikan seperti ini, terus kita Ctrl X, Y, enter. Lalu akan kita cek DNS-nya nanti saja. Sekarang kita akan menginstal SSL ya. Pertama kita mengetik sudo a2 nmod SSL, enter. To active the new configuration you need to run service apache 2 restart. Oke, kita ketik sesuai yang diperintah oleh sistem, service spasi apache 2 restart. Kita enter. Nah, kalau sudah, kita membuat directory ya, mkdir spasi etc spasi apache 2 /ssl. Kita enter. Nah, sudah, directory sudah dibuat ya. Kita cek bentar ya, sudah. Sekarang kita ketik open SSL request spasi strip x 509 spasi nodes spasi days spasi 365 spasi new key spasi RSA titik 2 2048 spasi strip key out spasi etc/apache 2 /ssl /apache.key /out spasi etc/apache 2
/ssl /apache.crt. Nah, kita periksa dulu command-nya, perintahnya ya. Sebentar. Open SSL request. Nah, kalau sudah, kita bisa tekan enter. Nah, sekarang kita masuk ke SSL-nya. You are about to be asked to enter information that will be incorporated into your certificate request. Oke. Sekarang kita memasukkan nama negaranya. Karena ini di Indonesia, saya akan mengetik IN. Huruf besar ya, jangan huruf kecil. Nah, sebentar. In artinya Indonesia. Kita enter nama kotanya, province name, Salatiga ya. Sudah. Ini semuanya huruf besar ya untuk nama negara, nama provinsi atau kotanya ya. Locality name juga memakai huruf besar ya. SLT. Nah, kalau ini ngisinya tidak harus huruf besar semua ya. Tidak harus huruf besar ya. Bisa huruf kecil juga ya. Ini bebas mau ngisi apa. Kalau saya mau isi TR Tejar. Nah, terus organizational unit name. Bebas saja sih. Saya ketik tes Tejar lah. Nah, terus common name. Common name itu berarti nama domainnya ya. Saya isi yang di DNS itu aja. tekjarg.com. Kalau sudah, kita enter. Nah, email address menggunakan name saya itu 672019 @student.uksw.edu. Nah, kita cek lagi. Isi ulang aja. 67/2019/282 student.uksw.edu. Nah, 67/2019/282 @student.uksw.edu itu nim saya ya. Kita enter. Nah, sudah diisi. Nah, setelah itu kita menuju ke nano/etc terus apache2/sites strip available /default strip SSL. Nah, kita cek lagi apakah nama filenya sudah betul. Isi apache2 sites available default SSL. Nah, sekarang saya akan mengetik server
server name jarge.com 443 terus enter, kita isi SSL engine on, terus SSL certificate file /etc /apache 2 /ssl /apache crt. Nah, terus kita enter SSL terus certificate key file etc apache 2 SSL ya apache.key. Nah, bisa lagi terus kita enter sebentar. Kalau sudah, kita cek terlebih dahulu server name SSL engine on. Nah, kalau sudah, kita bisa exit, yes, enter. Nah, terus kita sudo A2 inside default SSL. Now, enabling site default SSL. To active the new configuration, you need to run service apache 2 reload. Nah, kita ketik sesuai yang di sistem, service apache 2 reload. Enter. Nah, kita sudah menginstal dan mengkonfigurasi SSL. Nah, sekarang kita lanjut ke FTP. Kita clear sebentar. Nah, sekarang kita lanjut ke FTP. Jadi pertama-tama kita ketik apt get install vs ftpd ya, kita enter, yes. Nah, sudah bisa dilihat bahwa sudah terinstall. Nah, kita ketik etc vs ftpd.conf. Oke, permission denied. Terus kita ketik etc terus /init.d
vsftpd restart. Kita enter. Oke, sudah bisa restartingnya. Sekarang kita mau menginstal MySQL Server ya, dengan mengetik apt get install MySQL strip server ya. Kita bisa enter. Yes. Nah, kita bisa lihat sudah ada permintaan untuk membuat password baru di MySQL dengan user root. Nah, kita akan mengisi sebebas mungkin ya, bebas, nggak harus ya, nggak harus huruf besar atau lain-lainnya, bebas saja ya. Saya akan membuat passwordnya. Sebentar, saya ingin membuat yang sederhana aja ya. Ya, biar gampang diingat saya tuh, jangan panjang-panjang. Nah, sebentar. Nah, sudah, kita oke. Repeat password. Berarti kita mengisi password yang tadi kita ketikkan tadi di new password ya. Kalau sudah oke. Nah, lanjut proses. Oh, waduh, merah. Waduh. Oke. Ah, maaf tadi saya kaget. Tadi merah. Oh,
Wah, merah lagi. Maaf agak lama. GNS3-nya bermasalah. CPU dan RAM di GNS3-nya sudah penuh sekali. Maafkan saya. Baik, jadi setelah menunggu berlama-lama ya, tiba-tiba si GNS3-nya memaksa menutup sistemnya ya, karena seperti seperti yang bisa kita lihat, RAM saya tadi sudah full sampai merah ya. Sampai force close ya. Nah, selanjutnya kita akan menginstal MySQL Server. Jadi saya akan mengetik apt strip get, lalu install, terus MySQL strip server. Kita coba tekan enter. Yes. Kita tunggu sampai prosesnya selesai ya. Harusnya bisa ini. Kayak tadi, maafkan saya tadi, saya ingin sekaligus jadi proses menginstal sama mengkonfigurasinya, tetapi waktu saya mencoba menginstal MySQL Server tadi, itu GNS3 VM-nya full, baik CPU maupun RAM-nya 100% terus
langsung statusnya berubah warna jadi merah ya. Nah, ini saya ulang kembali menginstal SQL servernya ya. Saya akan mengetik lagi password barunya yang sederhana dan mudah diingat. Oke. Kita tekan OK, repeat lagi. Sebentar. Oke. Semoga bisa nih. Jangan gagal lagi nih. Ini pas bagian ini yang error ini. Oh, jalan. Yes. Nah, kita bisa lihat bahwa telah berhasil menginstal MySQL Server. Nah, sekarang saya akan mengecek apakah sudah ada SQL servernya ya. Kita akan mengetik MySQL strip u spasi root spasi strip p. Nah, coba tekan enter. Nah, password yang sebelumnya tadi. Nah, sudah bisa kita bisa lihat bahwa MySQL Server sudah kita install dan welcome to the MySQL Monitor. Oke. Kita akan keluar dari MySQL dengan mengetik exit. Oke, bye. Nah, itu kita sudah berhasil menginstal MySQL servernya. Sekarang kita akan menginstal selanjutnya. Sebentar. Oke, selanjutnya kita akan menginstal Samba ya selanjutnya. Nah, pertama-tama ini cd. Nah, kita akan mulai menginstal Sambanya dengan kita akan mulai menginstal Sambanya dengan mengetik apt strip get terus spasi install spasi Samba. Oke, kita enter. Yes. Oke, kita sudah berhasil menginstal Samba ya. Sekarang kita akan mengetik where is spasi Samba. Enter. Nah, oke. Sekarang kita akan membuat directory baru lagi ya. Kita ketik mkdir make directory ya, spasi home. Oh ya, jangan lupa slashnya, slash home slash
username Ubuntu server kita. Di punya saya, nama saya sendiri. Lalu slash samba share. Nah, samba share. Oke, dicek lagi. Kalau sudah kita bisa, oh ya, slash lagi. Kalau sudah kita bisa tekan enter. Nah, sudah dibuatkan direktorinya. Lalu kita akan masuk ke nano, terus slash etc slash samba slash smb terus .conf smb.conf. Nah, dicek lagi apakah sudah betul commandnya. Kalau sudah, kita enter. Nah, ini adalah sambanya ya, configuration-nya. Nah, sekarang kita menuju ke paling bawah, terus nah, kita akan mengetik sebentar, kita akan mulai mengetik samba share. Nah, samba share samba share, terus enter, tab. Nah, kita ketik command spasi sama dengan spasi samba on Ubuntu, enter, tab lagi, path. Nah, spasi sama dengan spasi slash home slash username Ubuntu server, terus samba share. Nah, terus kita enter lagi, tab, read only, spasi sama dengan no, enter, tab lagi, browsable, spasi sama dengan on. Nah, kita cek lagi samba share, command samba on Ubuntu, path, home, username saya samba share. Read only no, browsable on. Kalau sudah benar, kita bisa exit, yes, lalu enter. Nah, sudah. Setelah itu kita service smbd restart, enter. Nah, kalau sudah, kita bisa membuat password dengan mengetik smb passwd, lalu spasi a strip a, terus username saya. Nah, kita lihat commandnya lagi. Kalau seperti itu kita bisa enter. Nah, kita suruh mengisi password sambanya ya, sebebas mungkin mengisinya, asal
bisa diingat. Oke, saya buat sebentar passwordnya. Retype, bentar ya. Oke, sudah ditambahkan user saya. Oke, kita berhasil mengkonfigurasi Samba. Sebentar. Ya, kita sudah berhasil mengkonfigurasi Sambanya. Nah, kita akan reboot ya. Nah, kita reboot. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kita akan menginstal PHP My Admin ya. Oke. Nah, oke. Terakhir kita akan menginstal PHP My Admin ya. Jadi pertama-tama, saya clear dulu. Nah, kita akan mengetik apt stripget spasi install terus php spasi php strip mysql spasi lib apache apache 2 strip mode terus strip php terus spasi php strip CLI spasi php strip CGI spasi terus php strip gd spasi MySQL server spasi MySQL strip SQL strip client strip zip spasi strip kita periksa dulu commandnya sudah betul apa belum, kita cek sebentar. Nah, kalau sudah, kita bisa tekan enter. Oke, kita akan lanjut mengetik cd
var www html. Kita klik enter. Nah, terus kita ketik touch info.php, touch info.php. Nah, terus nano info.php. Kita enter. Nah, sekarang kita akan mengetik PHP-nya ya, PHP. Oke. Nah, kalau sudah kita bisa tekan exit, yes, enter. Nah, sekarang kita akan menginstal yang terakhir dan mengkonfigurasi PHP My Admin. Oke. Nah, kita akan ketik apt strip get, terus spasi install PHP My Admin. Kita cek commandnya. Kalau sudah bisa kita enter. Yes. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kita disuruh memilih mau konfigur Apache 2 atau like TPD. Nah, kita pilih yang Apache 2, lalu kita pilih OK.
Oke, jadi kita bisa jadi bisa kita lihat ada pertanyaan, apakah ingin mengkonfigurasi database for phpMyAdmin with dbconfig strip common. Kita pilih aja yes. Nah, sekarang kita akan mengisi password baru untuk phpMyAdmin ya. Oke, kita isi sebebas mungkin. Oke, sebentar. Ya. Oke, kalau sudah kita oke, nah disuruh konfirmasi password. Kita oke. Nah, bisa kita lihat bahwa sudah berhasil menginstal phpMyAdmin dan mengkonfigurasinya juga. Sekarang kita akan coba menuju ke klien di mana saya membuat virtual machine menggunakan Ubuntu desktop. Oke, kita klik kanan lalu konsol. Passwordnya oh ya, sebelum itu saya lupa untuk sebentar ya. Salah. Kita clear. Nah, config. Oh ya, kita harus mengganti ke ENS3-nya ya. Nano, terus etc, terus network, terus interfaces. Oke. Nah, kita akan untag ENS3-nya, lalu kita tag ENS4-nya ya. Oke, habis itu kita cek lagi. Oke, kalau sudah kita bisa exit yes lalu enter. Nah, kita akan restart lagi etc init.d/networking terus restart enter. Oke, statusnya sudah hijau. Kita akan reboot. Kita config dulu. Nah, ENS3-nya sudah masuk, lalu kita akan reboot. Kita tunggu.
Oke, kita in ups, maaf. Bentar. Oke, sebentar. Oke, sekarang kita cek lagi. Nah, sudah mati ENS4-nya. Kita pindah ke client sekarang. Nah, ini dia. Sebelum masuk ke browser Firefox ini, kita akan menuju ke terminal, ya, terminal. Nah, kita masuk sini. Nah, kita sudah masuk. Nah, sekarang kita bikin sudo terus passwordnya sebentar. Nah, kita akan menambahkan nama server ya. Sebentar. Mohon maaf, saya lupa untuk menambah nama servernya. Saya ulang lagi. Jadi kita mengetik nano terus etc terus resolve.conf, enter. Nah, di sini kita akan mengisi nama servernya ya, IP-nya dengan name ketua saya, ketua kelompok saya. Nah, kalau sudah, kita cek lagi name server 192.168.612. Oke, kita X Y enter. Nah, kita kecilin, lalu kita ke Firefox browser ya. Nah, sekarang kita coba mengisi IP-nya 612. Kita coba. Oke, sudah berhasil. Muncul Ubuntu-nya ya. Apache Ubuntu-nya. Apache 2. Lalu kita coba pakai nama domain yang sudah dibuat tadi. Oke, berhasil juga. Kita akan coba PHP my admin-nya ya. Oke, sebentar. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba masuk ya. Saya tidak tahu ini berhasil atau tidak. Kita coba aja ya. Sebentar ya. Oke, sudah berhasil masuk ke halaman utama PHP my admin ya. Ini tampilannya seperti ini ya. Kita bisa lihat bahwa berhasil masuk ke PHP my admin. Nah, sekarang kita coba buat ini. Ini ya, sebentar. FTP-nya, kita tes FTP-nya sebentar. 168 61 terus 2.
Oke, kita disuruh bikin kita disuruh masukkan password dan username-nya sebentar. Nah, ini setelah saya coba-coba ya, ternyata kita mengisi username-nya itu username Ubuntu server kita, terus passwordnya itu password di Ubuntu server yang kita isi sebelumnya itu ya. Jadi saya mengetik username saya, terus ini passwordnya password Ubuntu servernya ya. Kita klik OK. Nah, sudah bisa kita lihat bahwa sudah berhasil masuk FTP dengan IP 192.168.612. Oke, kita coba ganti tejar. Coba. Oke, kita coba lagi seperti sebelumnya mengisinya. Kita klik OK. Oke, sudah bisa lihat sudah berubah nama domainnya ya, tejargear.com. Kita bisa berhasil masuk FTP-nya ya. Oke, terakhir kita akan mengetes Sambanya. Oke, kita masuk ke files. Nah, lalu kita ke connect to server. Nah, ini dia. Sekarang kita ketik smb -2 /. Nah, kita isi IP kita 612. Coba connect. Nah, di sini ada print sama Samba share. Kita coba masuk ke Samba share. Nah, di sini ada password required for Samba share. Nah, oke. Kita coba isi ya. Passwordnya itu yang tadi ya, SMP password itu ya. Bentar. Oke, kita sudah isi username-nya, terus kita biarkan aja domainnya ya. Sebentar, saya akan lupa passwordnya. Sebentar. Nah, kita sudah masukkan password. Kita coba untuk connect. Nah, sudah bisa kita lihat bahwa sudah terkoneksi untuk Samba share-nya on 192.168.612. Oke, sekian. Oh, sebentar. Oke, sebentar. Oh ya. Oke, jadi itu adalah langkah-langkah untuk mengkonfigurasi router dan menginstal maupun mengkonfigurasi web server, DNS, dan lain-lain. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan langkah-langkah untuk mengkonfigurasi router dan lain-lain, dan juga saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dari saya sehingga kata-kata yang saya sampaikan bisa jadi kurang memahami teman-teman. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih. Ya, baik teman-teman.
mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan jika ada salah kata ataupun suatu kata yang menyinggung teman-teman, mohon maaf. Kami juga baru belajar dalam membuat video yang menjadi lebih baik, dan bisa teman-teman masukkan kritikan dan saran dalam komentar nanti. Dan jika teman-teman suka, like video ini, dan jika teman-teman ingin menyebarkan kebaikan untuk teman-teman kalian, nah bisa kalian share video ini. Mungkin itu saja dari kami. Di sini kami sebagai kelompok, perwakilan kelompok kami, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah support, dan salam. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, patuhi protokol, karena dalam pembuatan video ini kami membuatnya pada masa pandemi. Oke, terima kasih teman-teman. Salam dari kami, salam mahasiswa, salam semangat. Oke, terima kasih.